Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Uyun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi pedagogik guru, yaitu menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Kita ke touch and gesture ya, kita ke touch layer, masuk. Nah, di sini ada definisi, mengapa, bagaimana, teori pendukung, sumber rujukan, kuis interaktif, dan profil. Pertama kita ke definisi. Definisi. Pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi hasil belajar yang telah dilakukan peserta didik. Dalam hal ini, pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan pendidik, mulai dari penyiapan bahan ajar, proses pelaksanaan, hingga tindak lanjut terhadap hasilnya. Kita ke home. Mengapa? Mengingat begitu pentingnya mengembangkan prestasi siswa, maka guru perlu mencari kegiatan pembelajaran yang tepat untuk dapat memfasilitasi dan mengembangkan seluruh potensi dan prestasi dengan maksimal. Karena potensi dan prestasi yang dimiliki siswa tidak hanya sebatas kemampuan, tetapi ada potensi dan prestasi lain seperti bakat, kreativitas, motivasi, dan aspek kepribadian yang lain yang perlu dikembangkan melalui proses belajar yang dialami siswa. Kita ke home. Bagaimana? Di bagaimana ini ada dua, ada langkah-langkah dan ada contoh. Kita ke langkah-langkah dulu. Langkah-langkah, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Kita ke pendahuluan. Di pendahuluan ada orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Kita back, inti. Kegiatan inti. Langkah pembelajaran inti ini berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui siswa untuk dapat mengkonstruksi ilmu sesuai dengan skemata masing-masing. Langkah-langkah tersebut disusun sedemikian rupa agar siswa dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagaimana dituangkan pada tujuan pembelajaran dan indikator. Kita back ke penutup. Penutup merupakan kegiatan akhir pembelajaran. Menutup pembelajaran tidak hanya sekedar mengakhiri pelajaran dengan salam, tetapi di sini adalah penekanan atau penguatan terhadap apa yang telah diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran. Guru memberikan simpulan terhadap apa yang telah dipelajari. Dengan kegiatan penutup juga dilakukan penilaian dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Back, kita ke home. Bagaimana lagi? Kita ke contoh. Di contoh ada 4. Yang pertama ada contextual teaching learning, pembelajaran berbasis masalah, quantum learning, dan cooperative learning. Kita ke contextual teaching learning. Contextual teaching learning atau biasa disebut CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, sehingga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Back lagi ke pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Kita back ke quantum learning. Quantum learning menerapkan 3 keterampilan dasar yang sangat diperlukan dalam proses belajar. 3 keterampilan dasar itu meliputi keterampilan akademis, prestasi fisik, dan keterampilan hidup. Strategi pembelajaran yang diterapkan quantum learning menekankan partisipasi aktif siswa untuk menemukan makna dan menciptakan kaitan materi dengan kehidupan sehari-hari. Ke cooperative learning. Cooperative learning atau belajar kooperatif adalah suatu keberhasilan strategi pengajaran di dalam kelompok kecil, di mana setiap siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda menggunakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki pemahaman mereka terhadap subjek. Kita back, kita ke home. Nah, sekarang kita ke teori pendukung. Teori pendukung ada 3. Yang pertama pengkondisian klasik, yang kedua pengkondisian operan, yang ketiga pembelajaran sosial. Yang pertama pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah jenis pengkondisian di mana individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respons baru. Kita back. Pengkondisian operan.
Pengkondisian operan adalah jenis pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah hukuman. Tabek, pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial adalah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Baik, kita ke home. Tadi sudah teori pendukung, kita ke sumber rujukan. Di sumber rujukan ini dari beberapa website, diantaranya yang ini dan yang ini. Kita ke home. Nah, sekarang kita ke kuis interaktif. Di kuis interaktif ini ada 5 soal. Kita ke soal yang pertama, Soal yang pertama, kegiatan pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran melaksanakan menilai dan mengevaluasi hasil belajar yang telah dilakukan peserta didik disebut. Misalnya kita menjawab A, menilai. Ya, ternyata jawaban kita salah. Kita back kembali. Nomor 1 tadi ya. Nah, misalnya yang benar pembelajaran. Nah, di sini akan ada informasi bahwa Anda menjawab dengan benar. Baik. Ke nomor 2. Berikut ini adalah contoh kegiatan pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal, kecuali. Nah, berarti apa? A. Sharing, B. Quantum learning, C. Contextual teaching learning, D. Cooperative learning. Misalnya kita jawab sharing. Wah, ternyata jawaban kita benar. Kita baik. Nomor 3. Memberikan persepsi awal kepada siswa tentang materi yang akan diajarkan merupakan pengertian dari. Nah, misal kita jawab A. Orientasi. Ya, ternyata kita salah. Kita ketiga lagi. Misal kita jawab A. Persepsi. Nah, ternyata kita benar. Kita baik. Nah, sekarang ke nomor 4. Penilaian dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan adalah saat kegiatan. Misalnya kita jawab penutup. Nah, ternyata jawaban kita benar. Baik. Nomor 5. Pengkondisian di mana individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respons baru merupakan menjadi teori pengkondisian. Misalnya kita jawab A, klasik. Ya, ternyata jawaban kita benar. Sudah selesai semua kuis, kita kembali lagi ke home. Nah, di sini ada profil. Profil pembuat, nama Zahratul Uyun, NIM sekian, kelas 4B Pendidikan Matematika Untirta. Jika akan kembali ke home lagi, tinggal klik home, dan jika akan keluar, klik X. Ya, terima kasih. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.